secara benar. 2. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara benar. 3. Dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. 4. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Ayo dibaca dan digarisbawahi kata-kata yang penting. Ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Apakah ada yang tahu apa sih teks non-fiksi itu? Jadi teks non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang terjadi sehari-hari. Jadi teks non-fiksi itu tidak boleh berupa dongeng. Itu bukan teks non-fiksi ya. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama yakni menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Apa sih denotatif itu? Ada yang tahu? Denotatif adalah makna kalimat sebenarnya. Yang ketiga, teks non-fiksi itu bersifat faktual atau fakta. Yang keempat, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah populer. Dan yang kelima, teks non-fiksi menyajikan temuan atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Sekarang jenis-jenis teks non-fiksi ada apa saja? Biografi, sejarah alam, jurnal, jurnalisme, surat, makalah ilmiah, buku ilmiah, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya jenis-jenis teks non-fiksi itu ya. Untuk memahamkan kalian tentang teks non-fiksi, mari bersama-sama kita lihat video. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga.
Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh. Ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Setelah mengamati video tadi, nanti silakan dikerjakan pada LKPD yang sudah Ibu Guru kirim melalui grup WA. Namun sebelum itu kita lanjut dulu ya tentang jenis makanan hewan. Sudahkah kalian membaca buku tema 5 halaman 5 tentang jenis makanan hewan? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Ayo kalau belum, Bu Guru beri waktu 2 menit lagi untuk membaca dan silakan digarisbawahi kata yang penting. Dari bacaan tersebut dapat kita ketahui tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibedakan menjadi 3. Ada namanya herbivora, karnivora, omnivora. Kalau herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan daging. Omnivora, hewan pemakan segalanya. Untuk contoh
acak. Apa? Hamda nomor berapa Hamda? Hamdalah, alhamdulillah. Jakakno. Apa? Niki dia napa kerjaan dia apaan? Juling kaki. Juling kaki. Apa sendiri kali sing bener apa sing salah? Nggih. Oh, kita. Nggih. Nggih, dilingkari. Iku bener apa mboten pernyataan niku? Nggih. Salam. Guru niki maksudnya apa? Sing iku pernyataan iku bener apa salah sama lingkari? Lah niki. Ini ngeten ta? Sebutkan. Terus niki jawabane Bu. Iku bener apa salah nggih? Dibangga-banggakan. Wisata, apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, tanaman yang tumbuh merambat, rumput atau sempat terbuka. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti serangga dan bagian lainnya. Dalam juga yang populasi yang di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam, populasi ikan, populasi terapung. Adalah interaksi sedangkan hal lain tidak dibutuhkan atau dirugikan.
sampean lingkari, lek salah sampean lingkari. Nantinya alam semesta beserta seluruh isinya nih sampai kiamat. Iku bener apa mboten? Kemudian nggak betul ya Pak Nabu. Dilingkari benar. Lek salah, dilingkari Berarti salah. kalau jadinya B, coba menang. Bener apa mboten? Kali iya ada bunda 5 Iya, deh, bener.